Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini gua bakal nge-review komik Uzumaki karya Junji Ito yang diterbitin di Indonesia oleh Akasha ya, atau MNC lah, sama lah. Nah, pertama kita ngomongin dari cover ya. Covernya seperti yang kalian lihat, ini ada wanita dan laki-laki. Jadi komik ini tuh bercerita tentang kutukan dari kota spiral ya. Dan bisa kalian lihat di covernya ini, artworknya gue bilang bagus banget ya, spiral menandakan ininya. Terus ini sedikit berbeda sama cover, terutama cover yang terbitan Viz Media. Gue nggak tahu cover Jepangnya gimana, cuma kalau yang Viz Media itu gambarnya hitam. Nah, gambar hitam itu bisa kalian dapetin juga di terbitan MNC ini. Karena sebenarnya itu di buku ini covernya pakai jaket buku kayak gini ya guys ya. Kalian kalau buka jaket bukunya itu covernya sama kayak yang versi Viz Media gitu. Cuma menurut gua sih bagusan covernya yang ini gitu ya. Itu satu tentang cover ya, pakai jaket buku dan punggung bukunya kayak gini. Uzumaki Junji Ito Akasha. Bagus ya. Dan seperti biasa halaman belakang rangkuman ya, rangkuman cerita seorang gadis SMA, Goshima Kirie dan pacarnya Saito Suichi tinggal di kota terkutuk Kurozo. Di kota ini ada orang yang tubuhnya bisa berputar seperti spiral, ada yang berubah menjadi manusia siput, ada yang rambutnya bergerak-gerak sendiri seperti spiral hidup. Nah, seperti yang gue bilang kan, tentang spiral gitu ya. Nanti bakal dibahas lebih lanjut. Dan sekarang kita ngomongin tentang ketebalannya ya. Lihat ya, ini bukunya sangat-sangat tebal ya. Tapi itu semua karena aslinya ini 3 volume ya. 3 volume ini jadi satu buku, makanya jadi setebal gini gitu. Ya. Dan sebagai perbandingan nih ya, ini komik Detektif Conan yang premium. Seperti yang kalian tahu, kalau Detektif Conan yang premium itu 2 buku dijadiin satu ya. Nih, kalian bisa lihat perbandingan ketebalannya. Tuh. Ya. Bisa dibilang ini hampir 2 kalinya lah gitu ya. Jadi ini walaupun 3 buku tebalnya itu hampir 2 kalinya ini. Jadi kualitas kertas ini tuh emang bisa dibilang bagus sih. Dan harganya ini si Uzumaki ini bisa dibilang ini adalah, setahu gue ya, ini adalah komik yang pernah diterbitin sama MNC atau Gramedia dan lain-lain yang paling mahal ya. Soalnya ini harganya 128.000 ya. Biasanya kan komik paling mahal berapa sih? Shaman King sekarang 75.000 gitu. Ini sampai 128.000, jadi ini paling mahal, tapi nggak bisa dibilang mahal karena seperti yang gue bilang itu, ini adalah tiga volume dijadiin satu ya. Jadi kasarnya kan satu volume komik yang premium itu sekarang harganya sekitar 40-45 ribu ya. Jadi ya ini sebenarnya harganya standar, nggak mahal. Dan juga ini adalah gambaran ke depannya ya. Kalau seandainya MNC atau Gramedia nerbitin komik-komik lama, gue sih pengen banget kayak Naruto gitu, Bleach diterbitin lagi versi omnibusnya di Indonesia gitu. 3 buku jadi satu seperti format-format yang sering dipakai di luar negeri, terutama sama Viz Media gitu ya. Jadi kayaknya ketika itu terjadi harganya itu bakal sekitar 128 ribuan buku-buku omnibus 3 volume. Shaman King juga cuma 2 volume ya, makanya 75.000 harganya gitu. Jadi ya kesimpulannya adalah bagus ya, dan buku ini nggak bisa dibilang mahal. Nah sekarang kita masuk ke dalam isinya ya. Ini adalah buku karya Junji Ito pertama yang gue baca ya. Dan menurut gue bagus ya. Pertama itu gue mau puji gambarnya. Gambarnya dia itu bagus ya. Ini kan seperti yang kalian tahu, ini kan mau cerita komik horor gitu ya. Gambarnya itu bisa dibilang creepy ya. Dan artworknya itu bener-bener bagus gitu. Lihat tuh. Emang creepy seperti ini nih. Ini ya, gue kasih pembatasnya dicabut. Nih, lihat tuh. Ini bener-bener creepy banget. Menurut gue ya, ini bener-bener bikin jijik gitu gambarnya gitu. Apa gitu ini gitu. Ya, jadi itu artwork dia itu nggak usah diraguin lagi. Bagus, dia udah jago banget ngegambar gitu ya. Sesuai sama karakteristik cerita buku ini. Dan kalau kalian gak suka horor gimana? Oh, satu lagi ya mau gue bilang, gak usah takut kalau kalian gak suka horor, karena sebenarnya gue itu juga
bukan penggemar manga horor atau film horor atau apapun gitu ya. Bisa dibilang si Uzumaki ini juga bukan cerita horor gimana sih, lebih ke arah ya seperti tadi itu, kayak jijik itu, menegangkan gitu ya. Soalnya udah bisa gue bilang sebenarnya diselipin beberapa komedi juga di dalam ceritanya. Gue nggak tahu apakah gue doang yang nemuin hal ini lucu. Coba ya kalau kalian udah pernah baca, kalian tinggalin komen. Cuma beberapa bagian yang membuat gue ketawa itu kayaknya gini nih. Kan seperti yang udah gue bilang tadi ya, ini itu cerita tentang kutukan spiral. Nanti ada bagian di mana si karakter utama kita itu rambutnya kayak dia itu kena kutukan sehingga rambutnya lihat tuh. Jadi spiral seperti ini. Dan ternyata ada temannya juga yang terkena kutukan ini dan akhirnya karena suatu penyebab mereka berkelahi gitu. Nah, kalian lihat ya artworknya. Dan lihat tuh posenya, gambarnya. Ini udah kayak Naruto pakai Kyuubi glute-nya gitu. Jadi gue waktu baca bagian ini gue itu bener gitu. Ketawa gue gitu. Apa-apaan ini gitu. Itu ya yang pertama. Dan yang bagian lain yang bikin gue ketawa itu juga ini nih ceritanya. Jadi ceritanya setelah si kotanya itu udah benar-benar dalam keadaan kritis, sedikit suara itu akan menimbulkan tornado ya. Nanti akhirnya mereka jadi perang-perangan tornado gitu sama penduduk dalam. Tuh, ayo balas. Rasakan ini. Gue baca ini, gue bener ketawa banget tuh. Seolah-olah baca komik humor. Tapi bukannya garing ya guys ya. Ini dia itu menurut gue dia itu pengarang itu jenius gitu. Dia bisa menyusupkan hal humor di dalam hal yang creepy gitu. Itu benar-benar hebat menurut gue ya. Dan walaupun gak serem gimana, tapi dia itu bisa gitu menuntun gue buat baca sampai akhir. Gue itu sepanjang baca cerita walaupun ceritanya kayak gak masuk akal, kok gini sih, kok gitu sih, aneh sih, menjijikan. Tapi bener-bener gitu gue tuh pengen baca sampai habis, penasaran sama ceritanya apa sih yang menyebabkan sama semua ini, ada nanti endingnya gimana sih. Inilah yang mau gue bilang dia itu hebat banget ngebimbing ceritanya di dalam buku ini gitu ya. Dan mengenai sensor ya, gue yakin pasti ada beberapa bagian yang disensor karena ada kayak wanita tanpa pakai busana dan lain-lain gitu. Cuma bisa gue bilang gue nggak ngeh bagian mana yang disensor, kecuali gue cuma nemuin satu bagian yang ngeh itu itulah disensor ya. Karena gue nggak pernah baca yang versi Inggris atau Jepangnya ya, atau manga scan-nya gitu, gue belum pernah baca. Nah, bagian ini, cuma bagian ini doang yang gue temuin ini disensor. Karena kalau kalian lihat, kalian bisa nemuin keanehan ya. Ini ada titik-titik gini. Ini adalah kayak tanda gambarnya itu diperbesar, di zoom paksa gitu. Dan kalau kalian baca ceritanya ini emang konteksnya emang harusnya disensor karena ini tuh adalah wanita nggak pakai busana gitu ya. Tapi sepertinya kalau nggak disensor juga nggak masalah, nggak bakal pikir aneh-aneh. Gambarnya udah creepy gini gitu, kita mau gimana bisa gitu maksudnya gitu, mikir aneh-aneh atau gimana. Soalnya emang ini creepy gambarnya gitu ya. Jadi begitu deh ya kesimpulannya. Kalau menurut gue itu gue kasih komik ini ratingnya 8 dari 10 ya. Kenapa nggak perfect? Karena sebenarnya seperti yang gue bilang, gue itu bukan penggemar manga thriller ya. Gue itu favoritnya kayak manga yang genrenya battle kayak Naruto, Bleach, Jojo, itulah manga-manga tipe yang gue suka banget. Jadi buat manga tipe kayak gini buat 8, dapat 8 dari 10 menurut gue itu udah bagus banget ya. Ya, oke, bagus banget ini intinya. Dan menurut gue walaupun kalian gak suka horor, coba deh beli ini karena kocak bener gitu ya. Dan kalau kalian penggemar Ito Junji gimana? Ya pasti koleksi dong. Cuma kalau kalian mau koleksi ini mungkin kalian mau beli yang versi Viz Medianya, karena kalau versi Viz Medianya setahu gue pertama itu ada halaman berwarna beberapa dan covernya itu hardcover gitu ya. Harganya emang jauh lebih mahal. Cuma kalau kalian emang penggemarnya Ito Junji kan mungkin dibanding kalian beli dua-duanya gitu lebih buang uang lagi gitu. Mendingan pilih satu yang kalian suka. Cuma buat gua sih udah cukup yang versi MNC Akasha ini juga udah sangat-sangat bagus menurut gua ya. Kertasnya udah premium. Jadi
ini benar-benar bagus banget ya, ditaruh di rak buku juga kalau gini cakep. Tuh, Uzumaki Ito Junji. Gitu ya. Gua setelah baca komik ini jujur gue pengen koleksi karyanya yang lain gitu ya. Kalau nggak salah nanti di akhir bulan ini juga ada karya Ito Junji yang lain, cuma itu cerita tentang kucing atau gimana. Yang gue nantikan itu adalah Gyo Shiver, itu katanya bagus dan terkenal juga gitu. Jadi gue mendingan nungguin karya sebenarnya. Cuma ya gitu deh, yang cerita tentang kucing itu kalau nggak salah nggak terlalu tebel, jadi harganya harusnya nggak terlalu mahal. Jadi mungkin gue beli juga gitu buat koleksi aja gitu. Tapi overall serius deh, ini Uzumaki itu bagus, sangat recommended. Apalagi kalau kalian adalah penggemar ya horor-horor komik ini di dari karya Ito Junji gitu ya. Dan sekedar info, nanti animenya juga kalau nggak salah bakal rilis ya di tahun ini, bulan Juni atau kapan itu. Dan ya gue juga bakal rangkumin lah rangkuman cerita Uzumaki ini di video channel ini. Jadi pastiin kalian subscribe biar gak ketinggalan ketika gue upload videonya. Dan juga kalau video ini berguna buat kalian, like video ini ya, buat ngebantu perkembangan channel ini. Dan juga gue pengen mendengar pendapat kalian yang udah baca tentang komik ini gimana sih. Coba tinggalin komen, gue pengen diskusi sama kalian gitu. Apakah gue aja yang ketawa ketika baca komik ini atau yang lain juga ketawa gitu. Oke? Ya terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.